Sejarah ini dimulai pada akhir tahun 70-an ketika Inggris mengalami krisis ekonomi akibat inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan kemerosotan industri. Masyarakat, subkultur punk, dan ribuan buruh menggelar demo untuk mendesak pemerintahan agar segera mencopot Menteri Ekonomi yang dianggap gagal dalam mengatasi krisis yang semakin melebar. Demo tersebut berakhir ricuh yang membuat pemerintahan dan pihak kepolisian menganggap jika subkultur punk sebagai ancaman bagi negara. Media juga menyebut jika subkultur punk sebagai dalang atas kekacauan di Inggris yang kemudian merusak citra gerakan punk sesungguhnya. Kondisi tersebut diperparah dengan menurunnya ketenaran subkultur punk generasi pertama setelah bubarnya band Sex Pistols yang dipicu akibat masalah internal. Band The Clash juga memilih membawakan musik reggae yang sedang berkembang dan terlibat dalam industri musik dunia. Hal itu membuat sebagian punk memutuskan meninggalkan subkultur tersebut karena kecewa dengan keputusan band yang telah menjual punk demi keuntungan pribadi. Tak hanya itu, punk juga mulai mengalami perpecahan secara ideologi setelah munculnya gerakan anarko-punk yang menolak komersialisasi dan gaya hidup nihilistik. It's happening again. Unless you've wandered up London's King's Road. You know, if I raised you wrong, have I done something again? Pada tahun 80-an, beberapa band punk di Inggris seperti GBH dan Disorder mulai membangun citranya sebagai street punk dengan menciptakan musik yang lebih keras, lebih garang, dan lebih brutal untuk mengekspresikan kekecewaan terhadap sistem pemerintahan dan kehidupan jalanan. Mereka tampil dengan gaya yang mencolok seperti rambut mohawk tinggi, jaket kulit penuh emblem, dan sepatu boots yang besar. Street punk sendiri dikenal karena penampilan dan musiknya yang kasar dengan lirik politis yang membahas isu tentang anti polisi, anti pemerintahan, anti perang, dan pengangguran. Mereka dikenal karena selalu terlibat perkelahian di jalanan dengan kelompok nasionalis dan skinhead neo-Nazi atau bonehead yang saat itu semakin membesar di Inggris. Perkembangan street punk bisa dibilang unik dan cukup kompleks karena memiliki sejarah yang berkaitan dengan gerakan punk generasi pertama. Kemunculan mereka digambarkan sebagai bentuk perlawanan untuk mencerminkan perubahan sosial, iklim politik, dan musikalitas. Subkultur punk generasi kedua yang muncul dari kalangan kelas pekerja tampil dengan gaya yang lebih agresif karena terinspirasi oleh kehidupan jalanan dan realitas sosial. Gerakan tersebut kemudian semakin berkembang dan dikenal ke seluruh dunia setelah band Skotlandia yaitu The Exploited merilis lagu berjudul Punk's Not Dead. Mereka dianggap sebagai band punk yang memiliki pengaruh besar dan menjadi ikon untuk gerakan street punk meski mereka sendiri tidak pernah mengakuinya. Menurut jurnalis asal Inggris, lagu Punk's Not Dead adalah respon terhadap eksistensi gerakan punk yang dianggap mati setelah meredupnya gerakan punk generasi pertama. The Exploited ingin menegaskan jika punk bukan sekedar tren, melainkan sikap untuk mencerminkan semangat DIY, anti-otoriter, dan anti-kemapanan yang tetap hidup di skena musik bawah tanah. Lagu tersebut menjadi seruan untuk komunitas punk agar bersatu tanpa memandang ras, suku, agama yang membuat istilah Punk's Not Dead menjadi slogan abadi bagi komunitas punk di seluruh dunia. Bahkan vokalis The Exploited yaitu Wattie Buchan sampai mengatakan jika punk tidak akan pernah mati, melainkan berevolusi menjadi lebih keras, lebih marah, dan lebih politis. Ia mengatakan ingin menyatukan antara anarko-punk, hardcore, dan oi menjadi satu gerakan untuk melawan sistem yang semakin mendominasi. Di periode tersebut, street punk dan kelompok redskin atau skinhead sayap kiri membentuk gerakan anti-rasis. Gerakan tersebut adalah respon atas meningkatnya serangan rasial di Inggris oleh bonehead atau skinhead neo-Nazi dan gerakan front nasionalis. Komunitas street punk juga terlibat dalam pembentukan gerakan rock against rasis, di mana gerakan tersebut dikenal sebagai gerakan tandingan untuk melawan gerakan sayap kanan yang dimotori oleh band bonehead bernama Screwdriver. Menurut beberapa sumber, street punk selalu terlibat bentrok dengan kelompok bonehead dan gerakan sayap kanan yang dipicu karena perbedaan ideologi. Meski mereka tumbuh di kawasan yang sama, namun mereka menolak rasisme dan nasionalisme. And hope that things will turn out all right.
Salah satu bentrokan yang sangat terkenal terjadi di London pada tahun 1981, di mana kelompok street punk diserang oleh puluhan bonehead setelah menghadiri acara komunitas. Pertunjukan Oi juga dibatalkan oleh kepolisian karena dianggap akan memicu kerusuhan rasial setelah kelompok bonehead membuat keributan di kawasan orang Asia. Kelompok street punk kemudian membalas dengan menyerang dan menghancurkan pertunjukan rahasia yang digelar oleh band Screwdriver. Insiden tersebut terjadi di kota Manchester yang dianggap sebagai serangan terbesar street punk dan gerakan anti-fasis. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun peristiwa tersebut membuat masyarakat Inggris khawatir dengan tindakan kedua kelompok yang saling berlawanan. Dalam artikel yang ditulis oleh BBC Inggris, bentrokan antara street punk dan bonehead adalah simbol perebutan makna dalam budaya jalanan. Bentrokan tersebut bukan sekedar konflik subkultur, melainkan perang kelas dan ideologi untuk mewakili masyarakat yang tertindas. Street punk juga berdiri di sisi perlawanan untuk melindungi gerakan fasisme dan rasisme. Tak hanya itu, mereka juga membantu memisahkan citra Oi dan punk dari pandangan fasis yang melekat di mata masyarakat akibat beberapa band atau individu. People like To, you know what I mean? Because it meant more than just like everyone was fucking treated the same. Pada pertengahan tahun 80-an, pengaruh street punk telah menyebar ke seluruh Eropa melalui kaset dan Giant Underground. Perkembangan street punk di Eropa memiliki sejarah dengan kehidupan kelas pekerja dan kekecewaan terhadap sosial. Selain itu, perkembangan street punk juga mencerminkan gabungan antara ekspresi budaya kelas pekerja, kemarahan sosial, dan semangat perlawanan terhadap sistem otoriter. Gerakan tersebut terus mengalami transformasi dari suara jalanan berubah menjadi jaringan internasional yang hidup melalui musik, fashion, politik, dan komunitas DIY. Banyak dari kelompok street punk terhubung dengan berbagai gerakan seperti Antifa, anti-rasis, dan masih banyak lagi. Mereka dianggap tetap mempertahankan semangat solidaritas dan identitas kelas pekerja yang sangat kuat. Di Prancis, street punk menjadi sangat populer setelah munculnya band punk melodis dengan lirik politis feminis dan anti-fasis. Kemudian salah satu band dari Prancis dianggap sebagai band yang mengenalkan street punk dengan lagunya yang sangat ikonik. Mereka dikenal karena menggabungkan antara street punk dan pertunjukan teatrikal dengan tema revolusioner yang terinspirasi dari gerakan anarko-punk dan gerakan politik sayap kiri. Gerakan mereka mirip dengan street punk di Italia karena menampilkan pengaruh anarko-punk yang luar biasa. Meski Italia memiliki sejarah dengan rejim fasis, namun mereka menolak ideologi tersebut dan bertindak sebaliknya. Selain memiliki hubungan dengan gerakan anti-kapitalis dan anti-fasis, skena punk di Italia dikenal karena berbaur dengan kelompok skinhead sayap kiri dan gerakan komunis. Nabaut digambarkan oleh banyak orang sebagai band yang memiliki pengaruh besar untuk perkembangan street punk di Italia. Kemudian band asal Roma dikenal sebagai band Oi yang dipengaruhi oleh estetika street punk di Inggris. Di Jerman sendiri, pertumbuhan street punk memiliki dinamika yang unik karena menampilkan ikatan dengan politik dan perlawanan sosial. Mereka tumbuh beriringan dengan gerakan anarko-punk, anti-fasis, dan squatter atau para penghuni bangunan liar. Di sana mereka harus menghadapi kelompok separatis neo-Nazi dan skinhead sayap kanan atau bonehead yang semakin membesar. Hal itu membuat gerakan street punk dan Oi di Jerman selalu terlibat bentrok hingga perkelahian secara fisik dengan kelompok tersebut. Banyak gerakan punk di Berlin tinggal di gedung terbengkalai yang menjadi markas perlawanan terhadap kapitalisme dan otoritas. Kemudian, gerakan street punk di Jerman menjadi semakin membesar setelah munculnya band seperti Daily Terror, Technoplasma, Canal Terror, dan masih banyak lagi. Selain dikenal memiliki ideologi anti-fasis, anti-otoriter, dan anti-kemapanan, band-band tersebut juga menampilkan musik yang lebih keras dengan lirik yang membahas tentang kehidupan jalanan, pengangguran, perlawanan, dan kebrutalan polisi. Pada tahun 90-an, street punk muncul dan semakin membesar di Amerika yang dikenal sebagai punk revival atau era baru untuk kebangkitan gerakan street punk di Amerika. Mereka tumbuh sebagai respon terhadap gerakan punk yang semakin melemah dan menghilangnya beberapa band dari komunitas. Kelompok mereka
menentang komersil punk oleh media di tengah meningkatnya subgenre pop punk dan post-hardcore dengan band seperti Green Day dan The Offspring. Secara musikal, street punk di Amerika sangat berbeda dengan para pendahulunya di mana mereka tampil dengan gaya musik yang lebih keras dan penuh kemarahan. Lagu mereka membahas tentang kehidupan jalanan, nihilisme, pemberontakan, dan solidaritas kelas pekerja. Ketenaran street punk kemudian mencapai puncaknya setelah munculnya band seperti Rancid dan The Casualties. The Casualties dianggap sebagai pionir untuk street punk revival di Amerika dengan musik yang keras dan agresif yang dipengaruhi oleh musik hardcore di New York. Penampilan mereka yang brutal seperti rambut mohawk, spike, celana robek, dan sepatu boots yang lusuh menginspirasi banyak band street punk generasi berikutnya. Meski Total Chaos dikenal selalu membawakan musik hardcore punk, namun penampilan mereka terlihat lebih mirip band street punk. Menurut media Amerika, gerakan punk revival memiliki dampak besar untuk perkembangan musik indie rock dan alternatif rock abad ke-21. Walaupun sebagian band dari punk revival tetap menampilkan pengaruh dari estetika punk klasik, tapi beberapa band mulai mengeksplorasi elemen genre lainnya hingga menciptakan musik yang lebih bervariasi. Pada tahun 2000-an, pengaruh street punk terus menyebar ke seluruh dunia hingga masuk ke daratan Eropa Timur. The Analogs dianggap sebagai band street punk paling aktif di Polandia yang terkait dengan gerakan anti-fasis di Polandia. Di Indonesia sendiri, perkembangan street punk menjadi cerita menarik dalam sejarah subkultur musik bawah tanah di Asia Tenggara. Street punk di Indonesia tumbuh dari akar perlawanan sosial, masalah ekonomi, lingkungan hidup, dan semangat DIY yang sangat kuat. Banyak band punk Indonesia mengadopsi street punk di Inggris dengan lirik yang membahas tentang keresahan sosial dan kehidupan jalanan. Menurut media Inggris, street punk di Indonesia bukan sekedar gaya melainkan perlawanan terhadap ketidakadilan sosial. Mereka memiliki hubungan dengan anarkisme, aktivis jalanan, dan kolektif seni yang selalu melontarkan kritik terhadap kemiskinan, korupsi, pendidikan, militerisme, dan kapitalisme. Namun karena penampilan mereka dianggap berbeda, punk di Indonesia selalu mendapatkan tindakan represif dari aparat dan stigma dari masyarakat. Salah satu peristiwa paling terkenal terjadi di Banda Aceh pada tahun 2011 di mana 64 street punk ditangkap karena dianggap meresahkan dan melanggar syariat Islam. Selain dipaksa mencukur rambut dan berenang di air dingin, mereka juga dikirim ke pusat pelatihan polisi sebagai bentuk rehabilitasi. Kejadian tersebut sampai diliput oleh media internasional yang membuat aktivis HAM mengecam tindakan tersebut karena dianggap represi budaya dan pelanggaran hak individu. Organisasi hukum seperti Kontras dan LBH menyebut jika tindakan tersebut sebagai bentuk pemaksaan moral mayoritas. Punk yang identik dengan kebebasan, perlawanan, dan anti-otoritas dianggap sebagai ancaman terhadap kontrol sosial dan moral yang ketat di Aceh. Sampai saat ini street punk masih aktif dan terus menyebar meski tidak sebesar tahun 90-an. Mereka lahir dari kemarahan kelas pekerja terhadap pemerintahan dan sistem sosial yang dianggap kelam menyengsarakan. Terlepas dari pandangan buruk masyarakat karena penampilan mereka, namun komunitas street punk memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik dunia dan gerakan sosial di seluruh dunia. Lalu film pun selesai.